Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Syafra mulai. Maka kita berharap bahwa dengan doa ini maka pembelajaran kita bisa lebih baik dan diberikan keberkahan dari Allah. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita kepada Indonesia. Ya, semuanya harap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dalam artian bangsa kita adalah bangsa yang harus kita jaga. Maka bentuk kecintaan kita ungkapkan dengan apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, ya belajar seperti halnya hari ini. Kamu belajar dengan baik, maka itu bentuk kecintaan kita terhadap tanah air negara Republik Indonesia. Baik, Nabila hadiroh ya. Nabila sholat berapa? 2. Sholatnya harusnya berapa? Harusnya 5, berarti masih kurang 3. Berarti diperbaiki supaya sholatnya bisa 5 waktu. Oke. Nabil, Mas Nabil, sholatnya berapa waktu? 3. Oh 2 juga ya. Diperbaiki Mas Nabil. Aini, mana Mbak Aini? Mbak Aini sholatnya berapa? 5 ya, bagus. Jadi minimal kita sholat 5 waktu. Baik anak-anak sekalian, kenapa harus sholat 5 waktu? Salah satunya bahwa amal yang pertama kali akan bisa di hari kiamat adalah apa? Jadi kalau sholat kamu baik, maka yang lain dianggap baik. Siapa yang sempat tadi malam belajar? Ya, Mbak Risti, belajar apa tadi malam? Belajar Al-Quran sama THIBP. Belajar Al-Quran sama THIBP. Apa tadi yang kedua? Oh, PAIBP ya. Belajar Al-Quran sama PAIBP gitu ya. Agama maksudnya. Nah, berarti yang lain siapa yang belajar dari malam? Belajar apa? PAIBP. Yang lain siapa yang belajar? Belajar apa? PAIBP juga. Baik, jadi kenapa sih kita harus belajar? Kira-kira kenapa? Kenapa harus belajar? Supaya kita, supaya apa lagi? Ya, bisa maju, ya, bisa punya prestasi. Maka ada sebuah kata yang disebutkan manjadda wajada. Coba ikutin, manjadda wajada. Ulangi, manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Di dalam kisah tersebut ternyata terdapat kesimpulan, diantaranya kenapa sih umat Nabi Ilyas, ya, umat Nabi Ilyasa itu mengalami kemakmuran, tentram, makmur. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Mas Fardan yang keras ya. Karena mereka mengamalkan ajaran Nabi Ilyasa dan taat pada Allah. Jadi materi kita hari ini adalah tentang Rasul idolaku. Bisa lihat ke depan, Mas Nabi, Mbak Najwa. Ya, Rasul idolaku. Kompetensi dasarnya yaitu 3.8 memahami kisah keteladanan Nabi Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, dan Muhammad. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keteladanan dari kisah Nabi Muhammad SAW. Pertama, kamu akan bisa menyebutkan ayat
Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan, ya, peserta didik bisa menjelaskan apa? Kisah. Jadi bisa cerita nanti gimana sih cerita Nabi Muhammad, bagaimana dakwahnya, apa mukjizatnya, siapa anaknya dan sebagainya gitu ya. Nah, apa tujuannya? Nah, yang pertama dengan diskusi. Nah, nanti Pak Yogi akan membentuk kalian menjadi kelompok diskusi, ya, sebagaimana kelompok kemarin. Dengan diskusi dan mendalami materi, Pak Yogi akan berikan LKPD-nya nanti. Maka kalian akan bisa menyebutkan ayat Al-Quran. Dengan apa? Dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, maka kalian bisa menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 25 Rasul. Kira-kira siapa Rasul yang pernah kamu baca ceritanya? Ya, apa Najwa? Gak ada di situ Najwa. Jawab aja. Ya, Mbak Najwa, ada nggak salah satu dari Nabi yang pernah kamu baca di situ? Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Oke, bagus, Mbak Najwa. Yang lain silakan nanti diperhatikan, dicermati dan dituliskan di buku kamu. Kira-kira apa sih kesimpulannya? Nanti setelah selesai Pak Yogi akan bertanya. Ya. Dengan pusat perdagangannya yang makmur, tidak ada yang dapat buat jadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihissalam. Kota Mekah juga memiliki saksi kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang. Silakan bisa dilihat. Sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Lihatlah burung itu. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kembali minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Semua ini adalah harta milik ayahku. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini tanah ratusan tahun yang lalu jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur zam-zam itu. Apalagi tugas. Baik, video yang kita saksikan sudah selesai. Kira-kira dari video yang kamu tonton sebelum Pak Yogi nanti sampaikan, ada yang mau menyimpulkan kesimpulannya apa sih? Siapa? Ya, silakan. Ya, kisah orang tua Nabi Muhammad namanya adalah Abdullah. Oke, apa lagi? Ya, kematian ayah dari Nabi yang namanya Abdullah ketika orang tuanya yaitu Aminah masih mengandung Nabi Muhammad. Kita aplaus buat teman kamu, Mbak Nita, yuk. Ini ya, seperti yang digambar ini ya, bahwa ketika kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah sedang diserang oleh pasukan gajah. Dengan rajanya apa? Siapa namanya? Al-Lahab. Dan itulah di antara tanda kelahiran Nabi Muhammad. Maka kita sering dengar Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa tahun? Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Yogi mau tanya kabar kalian. Jawab dengan penuh semangat, ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Ya, semangat sekali hari ini. Anak-anak sekalian, hari ini Pak Yogi akan bagi kalian menjadi kelompok diskusi, yaitu ada kelompok 1 yang sudah kita bagi, ada kelompok 2 dan kelompok 3. Kalian akan berdiskusi tentang kisah Nabi Muhammad SAW menggunakan LKPD. LKPD-nya mana? Yang ini. Pak Yogi akan bagikan LKPD-nya. Nanti silakan bisa berdiskusi.
Silakan kelompok 3 tulis namanya yang ada di sini. Semua. Kelompok 2 silakan ditulis namanya. Dikerjakan. Kelompok 3. Ya, LKPD itu kalian kerjakan sesuai yang ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Kalau ada yang tidak paham, nanti bisa bertanya atau browsing. Yang bawa HP, jadi dikeluarkan HP-nya bisa browsing. pulpenmu kak. Harus hormat. Ya kan? Ya. Terus kedua sesuai sepertinya di sini apa sih? Tuliskan ya berarti ya tentang materi yang bisa diberikan istilah dari mas istilah. Oke. Di lembaran yang tadi lembaran yang mana sendiri ada 6 lembaran yang pertama mana? Ini yang wajib tulis ada dulu. Mana yang tulis sudah tulis? Nomor 3 ada pertanyaan yang harus dikerjakan yang ini. Baik, anak-anak sekalian, sudah tidak kerasa berjalan 30 menit waktu yang Pak Yogi tadi kasihkan untuk diskusi. Kalian sudah mencari, tadi Pak Yogi sudah siapkan laptop untuk browsing. Sebagian teman kamu juga menggunakan HP sudah browsing. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Dan kita akan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silakan yang di sini. Yang lain bisa memperhatikan ke kelompok 1. Kesimpulan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hilal bin Murrah bin Ka'ab bin Quraisy bin Khalid bin Juluki Quraisy akan memilikinya. Kira-kira masih terusnya berpindah. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku. Seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca. Jawab. Silakan, ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Siapa? Ya. Sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafar Zahira Ramadhani akan bertanya ke kelompok 1. Sebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, siapa yang mau menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 2. 1. Sebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Ya. Gimana? Sudah paham tadi? Tadi yang bertanya sudah paham? Ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya. Bisa berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraskan suaranya lagi. Ya, bagaimana sikap kaum Nabi Muhammad ketika mendapatkan dakwah dari beliau ya. Jadi siapa yang mau menjawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Bagaimana sikap kaum Nabi Muhammad ketika awal dakwahnya di Mekah? Dakwah Nabi Muhammad di Mekah ditolak oleh sebagai besar. Contohnya pemimpin Quraisy, Abu Jahal dan pengikutnya. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Yang bertanya sudah puas? Wabarakatuh. Saya Nabila akan bertanya ke kelompok 1. Jelaskan mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran, Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj. Nah, sekalian tadi sudah selesai diskusi kita dan sudah ada 3 orang yang bertanya tentang diskusi dan sudah dijawab dengan baik oleh kelompok 1, 2, dan kelompok 3 sudah menyampaikan presentasinya dan juga diskusinya dengan baik juga. Maka mari sebelum kita mengakhiri nanti LKPD yang sudah kalian jawab nanti dikumpulkan dan Mbak Yuti akan memberikan penilaian dari yang sudah kalian kerjakan sebagai bahan penilaian. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran nanti, maka kita coba dari awal sampai akhir kita berdiskusi kira-kira siapa yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar apa sih? Siapa yang menyimpulkan? Ya, Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan tentang materi pembelajaran yang telah seorang yang jujur dan percaya Nabi Muhammad mendapat wahyu dari wahyu. Nabi Muhammad menyebarkan dakwanya di Makkah. Beliau adalah orang yang mencintai anak-anaknya dan anak yatim. Dakwah Nabi Muhammad dinamakan di Makkah ditolak oleh sebagian besar. Contohnya pemimpin Quraisy, Abu Jahal dan pengikutnya. Baik, kita ulas buat teman kami yang udah menyimpulkan. Ini kesimpulan kita di pembelajaran hari ini. Siapa dia? Tadi sudah kamu diskusikan, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Muthalib dari Bani Hashim. Jadi baninya Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, dan dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang paling mulia. Kalau kita runtut nanti, maka dia akan sampai kepada nabi yang bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian di antara kisah Nabi Muhammad SAW, beliau lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Tahun gajah tadi yang kita sudah lihat videonya, sudah kamu diskusikan, yaitu ketika pasukan Abraham menyerang Ka'bah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah datangkan apa? Apa tadi? Burung yang membawa batu dari neraka, sehingga setiap orang yang terkena batu itu, gajah-gajah pun pada mati, ya. Kemudian beliau SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Yang ini pembelajaran kita hari ini yang sudah teman-teman kalian simpulkan dan sudah kita lihatkan kesimpulannya. Maka silakan minggu depan kita akan mempelajari tentang satu materi, indahnya saling membantu. Sebelum kita akhiri, maka kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita yang akan dipimpin Mas Najib lagi. Silakan teman-teman yang disiapkan berdoa, Mas Najib. Doa. Untuk siapa berdoa mulai. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar selama kurang lebih 1 jam lebih dari awal sampai akhir. Maka Pak Yuki akhiri dengan mengucapkan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.